Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau kalian baik. Oke, hari ini juga Ibu dalam keadaan baik dan sehat karena kita masih bisa dipertemukan untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini kita akan ketemu dalam video pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dengan materi struktur teks eksplanasi. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu KD 33, menelaah teks eksplanasi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan pola pengembangan teks eksplanasi berdasarkan isinya. Kemudian yang kedua yaitu menelaah pola pengembangan cuplikan teks eksplanasi yang dibaca. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat pengertian teks eksplanasi? Angkat tangan. Oke, benar sekali. Jadi, pengertian teks eksplanasi itu adalah merupakan teks yang mengandung uraian-uraian mengenai proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan gejala alam atau sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, fenomena alamnya itu yaitu banjir, misalnya gempa bumi, kemudian hujan badai dan sebagainya. Nah, kemudian siapa lagi yang masih ingat ciri-ciri teks eksplanasi? Oke, ya betul sekali. Ciri-ciri teks eksplanasi di sini ada 4. Yang pertama yaitu adalah informasi yang termuat di dalamnya berdasarkan fakta. Jadi fakta di sini adalah benar dan nyata adanya. Itu misalnya gempa bumi kan itu ada nyata, memang betul ada. Kemudian yang kedua, keadaan yang dibahas adalah suatu gejala yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas itu. Kemudian yang keempat adalah terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab dan interpretasi. Ya, ini. Jadi itu Ibu sekedar mengingatkan tentang materi yang kita pelajari minggu lalu. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang struktur teks eksplanasi, di mana struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Nah, di sini siapa yang membuka kemarin materi yang Ibu kirim di grup? Siapa yang buka? Coba. Betul sekali. Jadi saat ini Ibu akan menjelaskan kembali tentang isi video yang Ibu kirim ke kalian. Yang Ibu kirim kemarin yaitu tentang struktur teks eksplanasi itu ada berapa, kemudian ciri-ciri kebahasannya apa saja. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah strukturnya. Ya, struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum. Nah, kemudian yang kedua adalah deretan penjelas. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Nah, apa semua penjelasan dari itu kita akan bahas di sini. Kita akan sama-sama membahas dan Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini adalah bagian pertama teks eksplanasi yang isinya menyampaikan topik atau permasalahan yang akan kita bahas. Jadi apa topiknya? Misalnya gempa bumi, topiknya kan adalah gempa bumi. Kemudian hujan badai dan sebagainya. Kemudian deretan penjelas. Nah, deretan penjelas di sini adalah bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena alam. Misalnya gempa bumi terjadi karena apa? Sebabnya karena apa? Akibatnya bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Ya, interpretasi di sini adalah bagian akhir dan penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau kesimpulan dari topik atau proses yang dibahas. Jadi interpretasi ini adalah bagian akhir penutup dari teks tersebut.
Oke, sudah jelas sampai di sini? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah jelas. Kemudian yang kedua yang akan Ibu bahas di sini atau jelaskan adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, yang pertama adalah fokus pada hal umum, bukan partisipasi manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kemudian kaidah kebahasaan adalah dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga adalah lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Kemudian yang keempat adalah menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Itu konjungsi waktu. Kemudian yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat pasif. Ya, pasif. Kemudian yang keenam adalah eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Jadi betul-betul nyata, fakta di sini akan kita bahas. Nah, oke, sampai di situ Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks eksplanasi. Ya, kalian lihat di situ, kalian pelajari di bukunya, ada di situ contohnya. Setelah itu kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 60 buku siswa. Oke? Mengerti? Ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, oke. Kalau sudah jelas, Ibu terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau ingin bertanya bisa langsung dipertanyakan kepada Ibu yang belum jelas atau yang belum kalian ketahui. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian dan Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dengan materi dan tugas yang berbeda. Cukup sekian dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.